Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran PJOK yang dipimpin oleh Pak Lores dan Bunita. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Salam olahraga jaya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan review materi bab 3, 4, dan 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materinya ya. Nah, review bab 3 aktivitas atletik. Aktivitas atletik ada jalan cepat, lari cepat, lompat jauh, dan tolak peluru. Nah, jalan cepat. Jalan cepat termasuk ke dalam cabang olahraga atletik dengan induk organisasi atau PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Perbedaan jalan cepat dan lari. Secara teknik, jalan cepat dan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Jalan ataupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke depan dengan langkah-langkah kaki. Jalan cepat. Pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Lari. Dalam gerakan lari, ada saat melayang. Pada waktu melangkah, artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau menyentuh atau menginjak tanah. Jalan cepat. Dalam perlombaan jalan cepat menggunakan start berdiri dan aba-aba yang digunakan bersedia. Ya. Dalam pertandingan jarak yang digunakan antara lain putri 5 km dan 10 km dan putra 10 km dan 20 km. Lari cepat atau sprint. Lari cepat biasa disebut sprint atau lari jarak pendek. Lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, 200 meter, 400 meter, sedangkan lari dengan jarak 800 meter, 1,500 meter, atau 1.500 meter adalah lari jarak menengah. Lari jarak jauh 5.000 meter, 10 meter. Terakhir, lari maraton dengan jarak 42.195 meter. Lari cepat, lari sprint dimulai dari garis start sampai ke finish. Start menggunakan start jongkok. Dan ada beberapa teknik start antara lain start jongkok, start berdiri, dan melayang. Start melayang digunakan dalam lari estafet atau lari sambung. Aba-aba dalam lari sprint yaitu bersedia, siap, ya. Lompat jauh. Lompat jauh merupakan gerakan yang bertujuan untuk menjangkau suatu jarak tertentu dengan satu kali lompatan. Gerakan dasar lompat jauh terdiri atas gerakan awalan, menolak, melompat, melayang, dan mendarat di bak pasir. Kaki yang digunakan untuk menumpuk adalah kaki yang terkuat. Gerakan dalam lompat jauh ada beberapa tahapan dan teknik atau gaya saat melakukan lompatan di udara. Lompat jauh gaya teknik. Ada gaya berjalan di udara, ada gaya jongkok, dan gaya menggantung. Tahapan lompat jauh yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang atletik nomor lempar. Namun dalam pelaksanaannya, peluru tidak dilempar melainkan didorong atau ditolak oleh tangan. Lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran dengan garis 2001,35 meter. Dan daerah tempat jatuhnya peluru adalah daerah yang dibentuk dari titik ke tengah lingkaran dengan sudut 45 keluar lingkaran. Tolak peluru terdapat dua teknik tolakan,
yaitu tolakan tanpa awalan dan tolakan dengan awalan. Tolakan dengan awalan terbagi dua gaya, yaitu gaya ortodoks atau menyamping dan gaya O'Brien atau membelakangi. Review bab 4 yaitu aktivitas bela diri pencak silat. Pencak silat adalah bela diri tradisional Indonesia, di mana terdapat berbagai aliran dari pencak silat itu tersendiri yang mencirikan daerah asal aliran silat tersebut. Contohnya, pencak silat aliran Cimande dan Tajimalela yang berasal dari daerah Jawa Barat, atau pencak silat aliran Sabeni dan Beksi dari Jakarta Betawi, dan masih banyak lagi dari daerah lain. Oleh sebab itu, semua aliran tersebut disatukan menjadi IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia. Semua anggota tubuh kita dapat difungsikan menjadi alat pertahanan diri dalam keadaan tertentu, menggunakan teknik dasar yang ada dalam bela diri. Teknik tersebut adalah serangan menggunakan tangan atau kaki, dan teknik bertahan atau menangkis dengan menggunakan tangan dan kaki. Setelah mempelajari dan menguasai teknik dasar tersebut, barulah kita dapat mengkombinasikan gerakan-gerakan menjadi jurus atau rangkaian gerak. Review bab 5 yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Tubuh yang bugar merupakan modal utama agar kita dapat beraktivitas sehari-hari. Namun, untuk mencapai kebugaran jasmani dibutuhkan latihan kebugaran jasmani. Apa saja latihan kebugaran jasmani itu? Bagaimana cara mengetahui atau mengukur kebugaran jasmani? Agar kamu memiliki kondisi tubuh yang bugar dan fit, diperlukan latihan kebugaran jasmani meski secara sederhana. Misalnya, 1. Hindari tidur larut malam. 2. Banyak makan yang berprotein tetapi tidak makan atau minum terlalu banyak. Boleh makan namun ringan, seperti roti atau cemilan dalam jumlah sedikit. Hitung denyut nadi atau jantung normal sebelum beraktivitas. Pemanasan atau peregangan untuk kelentukan tubuh. Kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Program latihan antara lain ada 1. Lari cepat 50 meter, 2. Angkat beban atau pull up, 3. Baring duduk atau sit up, 4. Lompat tegak atau vertical jump, 5. Ada dorong badan, 6. Ada lari bolak-balik atau shuttle run, yang ke-7 ada lari jarak sedang atau jauh. Demikian review materi bab 3, 4, dan 5 yang berarti tuntas materi pembelajaran di semester ganjil ini. Bersiap untuk menghadapi PAS mendatang. Tetap semangat dan sehat. Terima kasih dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.